Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Perkenalkan, Ibu Indah Febriana. Ibu akan menjadi guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 10. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat karena sekarang kalian udah jadi anak madrasah aliyah. Walaupun kita belum dapat kesempatan untuk bertemu secara langsung, tapi semoga metode pembelajaran seperti ini masih sama efektifnya seperti kita belajar di sekolah ya. Oke, Ibu ucapkan sekali lagi selamat datang. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus sudah siap ya. Harus semangat walaupun di rumah aja. Oke, materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 10 adalah persamaan linear satu variabel. Udah nggak asing kan dengar kalimat seperti ini ya, karena memang sebetulnya materi ini udah kalian dapat waktu kalian MTS, SMP ya, jadi ini pengulangan. Nah, persepsi dulu deh buat mengingatkan apa sih persamaan linear satu variabel. Di sini nih, di lingkaran yang hijau ini ada soal tebak-tebakan. Mungkin kalian udah sering lihat, sedang mengerjakan. Ada 3 buah globel, itu jumlahnya 30. Globel ditambah kacamata, itu 18. Kacamata dikurangi oleh penggaris, itu hasilnya 2. Jadi kalau penggaris tambah globel tambah kacamata hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Ada yang udah menghitung? Ada yang menjawab 15? Ya, ini hasilnya adalah 15. Jika kalian menjawab tebak-tebakan ini dengan benar, maka sebetulnya secara tidak langsung kalian sudah mengerjakan soal persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena ini tebak-tebakan ini konsepnya persamaan linear satu variabel. Kamu akan bisa mengerjakan soal-soal yang lain jika satu gambar ini sudah kamu ketahui nilai kebenarannya berapa. Ya, benar nggak? Kamu udah tahu nilai global, maka kamu bisa tahu nilai kacamata. Kamu tahu nilai kacamata, maka kamu bisa tahu nilai penggaris. Begitu seterusnya. Nah, konsep ini adalah persamaan linear satu variabel. Jadi yang udah benar, selamat ya. Berarti kamu sudah bisa mengerjakan soal persamaan linear satu variabel. Oke, next. Nah, VLSP itu kependekan dari persamaan linear satu variabel. Kenapa disebut persamaan? Alasannya adalah karena dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya. Kemudian, kenapa sih dia disebut linear? Karena variabelnya berpangkat 1. Jadi X-nya, Y-nya, Z-nya, A, B, C, atau huruf apapun itu, variabel apapun itu, pangkatnya selalu 1. Jadi nggak ada yang kuadrat, nggak ada yang pangkat 3. Selalu X aja, atau Y aja, gitu. Dan satu variabel, artinya dia hanya memiliki satu variabel saja. Hurufnya 1 aja, gitu. Sederhananya, ya. Next. Jadi, dari latar belakang tadi, kita tahulah kesimpulan dari definisinya itu seperti apa. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Persis seperti persamaan tadi kan? Nah, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini, yang dimaksud variabel yang mana? Yang dimaksud variabel itu X. Sedangkan A itu adalah koefisien, angka yang berada di depan variabel. Sedangkan B adalah konstanta, angka yang berdiri sendiri. Nah, ini bentuk umum dari PLSP. Next. Nah, sekarang ada contoh VLSP nih. Contoh yang pertama, 2X tambah 3 sama dengan 5.
Dia persamaan karena menggunakan tanda sama dengan. Dia hanya memiliki satu variabel yaitu X. Dan variabel X-nya berpangkat 1. Nggak ada angka di atas ini kan? Berarti dia variabelnya berpangkat 1. Maka soal ini atau persamaan ini adalah PLSP. Yang kedua, 3Y dikurang 5 sama dengan 2Y tambah 20. Dia persamaan karena sama dengan. Dan hanya memiliki satu variabel yaitu Y. Tapi Y-nya ada 2. Tapi hurufnya sama, tapi variabelnya sama. Maka dia hanya memiliki satu variabel. Variabel Y-nya berpangkat 1. Nah, itu ya. Jadi, mau contoh yang atas, mau yang contoh yang bawah, dia sama-sama VLSP. Variabel hurufnya bisa macam-macam. Bisa X, bisa Y, bisa A, B, C. Semua huruf yang ada di alfabet bisa kamu pakai untuk variabel. Next, nah, coba kita latihan nih. Perhatikan, ada 3 soal. Yang mana yang PLSP, yang mana yang bukan. Kita mulai dari pertama. Dia PLSP atau bukan? Bukan PLSP, karena terdapat 2 variabel yaitu X dan Y. Nih, dari satu persamaan dia ada huruf X-nya, ada huruf Y-nya, ada variabel X, ada Y. Maka dia bukan PLSP karena 2 variabel. 3X ditambah 2 sama dengan 2X min 3. PLSP atau bukan nih? Soal 2. PLSP karena hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Ya. Sekarang yang ketiga, PLSP atau bukan nih? Jawabannya bukan PLSP. Wah, kenapa? Karena variabelnya berpangkat 2. Coba dikalikan nih, 5X kali X jadinya berapa? 5X kuadrat kan? Nah, karena dia ada pangkat 2-nya, ada kuadratnya, berarti dia bukan PLSP. Sampai sini? Paham? Oke, next. Nah, sekarang penyelesaian PLSP. Tadi kalian baru mengkategorikan ya, dia PLSP atau bukan. Nah, soal PLSP itu harus diselesaikan. PLSP dinyatakan selesai jika variabel dalam persamaan tersebut sudah diketahui nilai kebenarannya. Jika gambar dari tebak-tebakan itu udah tahu nilainya berapa, nah itu selesai. Nah, PLSP juga sama. Jika variabelnya sudah diketahui, maka dia selesai. Contoh, X tambah 4 sama dengan 10. Kita harus nyari nih, X-nya itu harus diganti angka berapa sih? Biar pas dimasukin ke sini hasilnya 10. Maka X-nya adalah 6. Coba buktikan. 6 ditambah 4. 10. Apa benar? Ini adalah contoh soal penyelesaian soal PLSP. Nah, sekarang cara menyelesaikan PLSP. Ada videonya, kita tonton dulu sebentar ya. Oke, sekarang kita akan belajar menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Contoh yang pertama adalah contoh yang 1, 4X ditambah 5 sama dengan 13. Sederhananya adalah kamu harus nyari X itu berapa biar pas dia dimasukin ke sini hasilnya 13. Ingat, di sini selalu ada ruas kiri dan ruas kanan. Maka kamu harus pindahkan yang sejenis dengan yang sejenis. Yang angka aja sama yang angka aja, yang ada variabelnya sama yang variabelnya. Berarti kan yang ada variabelnya cuma 1 ya. Maka 4X sama dengan 13, positif 5 pindah ruas ke kanan, jadi negatif 5. Maka 4X sama dengan 13 kurang 5, 8. Kita butuh X, di sini ada 4X, maka si angka 4-nya harus pindah ke kanan. Ingat, pindah ruas itu selalu kebalikan. Kalau di sini perkalian, maka saat pindah ke kanan dia jadi pembagian. Maka 8 bagi 4 sama dengan
2. Jadi X-nya adalah 2. Udah ketemu. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 contohnya adalah 3X per 4 dikurang 2 sama dengan 7. Yang sejenis dulu pindahin, berarti negatif 2 kita pindahkan ke kanan. Maka 3X per 4 sama dengan 7. Dari sini pengurangan, pindah ke sini jadi penjumlahan. Maka 3X per 4 sama dengan 9. Ini kan ada pembagian ya. Kita pindah, atau kalian pernah tahu istilah kali silang? Nah, kita kalikan, berarti 3X sama dengan 9 dikali 4. Maka 3X sama dengan 36. Berarti X berapa? X sama dengan 36 dibagi 3. Maka X-nya 12. Gitu ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Gimana kalau misal kita punya bentuk soal yang seperti ini. 3X tambah 1 sama dengan 2X tambah 2. Sama, tinggal pindah ruas yang sejenis dengan yang sejenis. Tapi di sini masih ada kurungnya. Berarti harus disederhanakan dulu. Caranya adalah kali pelangi. Nih. 3 kali X, 3X, 3 kali 1 berarti positif 3 sama dengan 2X tambah 2. Ada yang sejenis? Ada. 3X sama 2X, 3 sama 2. Kita pindahkan. Berarti 3X, yang 2X kan sejenisnya sama 3X yang kita pindah. Dari sini positif ke sini jadi negatif 2X. Sama dengan 2. 3 pindah. Dari sini positif, pindah ke kanan jadi negatif. 3X dikurang 2X, X, 2 dikurang 3, negatif 1. Maka udah dapatlah hasilnya. Jadi intinya adalah kamu harus nyari X-nya itu harus diganti sama angka berapa. Saat dia dimasukin ke persamaan ini, hasilnya akan benar. Gitu. Nah, ini contoh soal yang ada di video ya. Kalau misalnya mau dipahami lebih lama atau lebih dalam, boleh dilihat lagi slide yang ini. Ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Silahkan dipahami dulu sebelum kamu mengerjakan soal-soal yang Ibu kasih nanti di akhir. Oke. Untuk latihan soalnya dan penugasan pembelajaran di pertemuan kita yang pertama, silahkan klik link di bawah ini. Linknya udah Ibu cantumkan di SPI kalian, atau kalau enggak kalian cek di Google Classroom juga ya. Nanti silahkan dikerjakan. Kalau ada yang misalnya belum dipahami, coba sambil di-review lagi slide-slide sebelumnya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita yang sekarang adalah persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Kemudian, penyelesaian persamaan linear satu variabel dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, terima kasih. Mata pelajaran matematika pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Sekali lagi, jika ada yang belum dipahami, dimengerti, silahkan ditanyakan. Seberapa sederhana pun pertanyaan kamu, silahkan ditanyakan aja ya. Jadi, jangan merasa bahwa pertanyaan kamu terlalu sederhana, pertanyaan kamu terlalu mudah, sampai kamu malu untuk menanyakan, silahkan ditanyakan aja. Ya, karena Ibu sangat menghargai keaktifan kalian selama proses pembelajaran online ini. Oke? Sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.